ini kita masih diberikan kesempatan, masih diperjumpakan kembali di pertemuan yang keempat, ya, di pekan terakhir di bulan Oktober, dan mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita dapat memperoleh satu keberkahan, satu kebermanfaatan, dan tentunya kita memperoleh hal yang menyenangkan, hal yang baru berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ya, tentu Bapak masih ingat di kelas C ini ada yel-yel, ya kan? Ya, ada yel itu. Nanti Bapak minta tolong kepada Reki untuk memandu temannya dan kita bersama-sama untuk mensuarakan yel-yel kita. Ya. Untuk mengawali pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Reki sebagai KF untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Silakan Reki dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah bermunajat, berdoa mengawali pertemuan hari ini, dan mudah-mudahan doa yang kita ucapkan memberikan dan menambah keberkahan kualitas pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan menguji ya, tapi mengetes, bukan juga mengetes, kita sama-sama mensuarakan yel-yel kita. Ya, yel-yel kelas 8 SD. Mari dipimpin oleh Happy untuk bersama-sama kita yel-yel dulu sebelum proses pembelajaran yang utama. Silakan, Happy. 8 channel dutas. Kurang kompak, sambil berdiri. Ya, sambil berdiri. Ulangi Happy. 8 channel dutas. Terima kasih semuanya. Selanjutnya Bapak punya lagu yang berkaitan dengan momentum di bulan Oktober. Ada peristiwa apa di bulan Oktober? Gempa Samudra. Betul ya. Di hari esok tanggal 28 ya. Tentu tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Maka dari itu kita bernyanyi dulu ya. Nanti diikuti oleh semuanya untuk bersama-sama kita bernyanyi. Judul lagunya yaitu Bangun Pemudi Pemuda. Ya. Bisa? Bisa. Ya. Jadi gampang. Oh ya, betul. Sambil berdiri ya. Sambil berdiri. Oke ya, semuanya boleh berdiri. Kita nyanyi bersama.
kita bisa memaknai Hari Sumpah Pemuda besok dengan terus bersemangat, terus menggelorakan makna Sumpah Pemuda yang jelas memberikan dampak luar biasa untuk negara, ya, untuk NKRI. Harga mati. Oke, alhamdulillah. Oke, pertemuan hari ini ada yang tahu pertemuan apa? Iklan, slogan, poster. Ya, tentu di pertemuan terakhir kita sudah mengetahui pembahasan apa yang sudah kita tuntaskan. Oke, di bab pertama ada berita. Sekarang bab kedua tentang teks iklan, slogan atau poster. Dan juga kita sudah mengetahui struktur dan kaidah teks iklan, slogan atau poster. Ya, hal tersebut menjadi dasar, menjadi pijakan untuk bisa menuntaskan materi pada hari ini. Ya, harapannya nanti kalian tentu bisa mengikuti segala rangkaian proses pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Ya, tentunya ada diskusi, ada presentasi, ya, semuanya harus bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau berbicara tentang iklan, slogan atau poster, kita bisa mendapati di tempat-tempat seperti apa? Boleh dengan tangan? Oke, di terminal, di televisi, ada di mana lagi? Tepi jalan, media elektronik, betul, ya. Media cetak, betul, ya. Di supermarket, ya, betul. Banyak tempat-tempat umum yang menjadi tempat kita bisa melihat iklan, slogan, atau poster. Yang paling dekat adalah di media elektronik. Ya, di media elektronik paling dekat dengan kita, mulai dari televisi, HP, internet, radio, ya kan? Itu tempat-tempat penyajian yang sering kita temukan dalam bentuk penyajian teks iklan, slogan, atau poster. Ada juga ciri, masih ingat bagaimana ciri dari salah satu teks yang pernah kita bahas, yaitu misal kita ambil contoh teks iklan. Di dalam teks iklan ada apa saja? Ajakan. Boleh tulis tangan? Ajakan dalam bentuk bahasanya seperti apa? Persuasif, betul. Lalu apa lagi? Ada produk, betul. Ada gambar, betul. Ada slogan, betul. Ya, hal-hal yang berkaitan yang tadi kalian sebutkan, bahasa persuasif, ada slogan, ada gambar, lalu juga ada slogan. Itu termasuk dalam hal apa di dalam materi yang sudah kita pelajari? Unsur-unsur iklan, slogan, poster. Lalu apa lagi? Setelah unsur, kita mengetahui bahwa ada yang namanya bagian kaidah kebahasaan. Ya, hal itu sudah kita ketahui. Secara umum, bahasa yang digunakan dalam iklan mengandung makna apa? Persuasif. Betul. Ya, 100 untuk semuanya. Oke, pada hari ini kita akan mengetahui pembelajaran apa yang akan kita pelajari selama 2 jam ke depan dengan fokus pembelajaran materi yang akan kita bahas, yaitu dikta. Boleh tolong bacakan judul besarnya apa yang akan kita bahas? Menyajikan gagasan pesan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster. Oke, ya, bagus. Menyajikan gagasan pesan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Ya, ada gagasan berkaitan dengan ide kreatif kita. Ada pesan, informasi apa yang terkandung di dalam sebuah poster. Juga ada ajakan yang jelas menjadi ciri utama dalam teks iklan, slogan, atau poster. Mengajak yang berkaitan dengan persuasif ataupun imperatif dalam sebuah
baik pada hari kemarin. Oke. Nah, kira-kira di depan itu termasuk kalimat apa? Motivasi. Kalimat motivasi. Berjenis teks slogan. Slogan. Oke. Ada yang mau menyampaikan mengapa dikatakan sebagai teks slogan? Motivasi. Karena mengutamakan unsur kata-kata. Oke, mengutamakan unsur kata-kata. Bagus, Azka. Ya. Maknanya memotivasi. Oke, ya bagus. Memotivasi. Yang paling utama adalah mengandung unsur kata-kata saja. Tidak ada unsur yang lainnya. Ya, tepuk tangan untuk Azka dan Adil. Jelas bahwa di sini merupakan teks slogan. Sering mendengar kalimat seperti ini? Sering. Ya. Berkaitan dengan perubahan waktu yang kita miliki harus diisi dengan hal yang baik dan bermanfaat. Ada 4 gambar, ya. 4 gambar yang mungkin sudah pernah kita lihat bentuknya seperti apa, kalimatnya seperti apa, ataupun penyajiannya seperti apa. Ya. Gambar pertama boleh diidentifikasi oleh siapa teman tangan? Oke, Azga lagi. Azga menyebutkan gambar pertama adalah slogan. Bunyi teksnya seperti apa? Dengan rajin menolong, kelak hidupmu akan beruntung. Dengan rajin menabung, kelak hidupmu akan beruntung. Dengan rajin menabung, kelak hidupmu akan beruntung. Ya, akan beruntung. Ada yang rajin menabung? Oke. Teks apa? Azga yang pertama sekali lagi? Teks slogan. Ya. Oke. Teks yang kedua boleh disebutkan alasannya atau temuan kalian, informasi apa yang terdapat di gambar nomor 2? Acungkan tangan boleh? Davi, terlihat jelas Davi? Terlihat Pak. Terlihat, kalau tidak jelas boleh maju. Oh, kalau boleh maju sini. Ini. Belajar lagi, coba bacakan. Asik, aku belajar dengan sabar, aku jadi pintar. Wih. Sudah diingat kalimatnya? Coba ucapkan tanpa melihat. Aku belajar dengan sabar, aku jadi pintar. Aku belajar dengan sabar, aku jadi pintar. Menurut David, informasi tersebut mengandung makna apa? Mengandung makna slogan. Makna slogan. Informasinya tentang belajar. Ada ajakan? Ada. Ajakannya untuk rajin belajar. Diimbangi dengan sabar. Oke, tepuk tangan untuk David. Ya. Tadi disebutkan slogan itu mengandung kata-kata, hanya kata-kata. Ciri yang kedua dikatakan slogan apabila motivasi. Tadi Azga hanya melihat satu kali lalu bisa mengucapkan tanpa melihat kembali. Itu tandanya slogan harus mudah diingat. Betul. Adil. Ya, betul. Ciri dari slogan selain merupakan kata-kata juga harus mudah diingat. Sekali kita melihat, kita bisa mengucapkan tanpa melihat. Ada teksnya lagi, gitu kan? Sudah diingat oleh kita dengan baik. Itu salah satu ciri dalam teks slogan. Oke. Gambar yang ketiga, boleh dong perempuan minta siapa? Ada kan perempuan di sini? Siapa boleh silakan? Siapa perempuan yang mau menentukan informasi apa yang ada di dalam gambar nomor 3? Boleh? Masih ingat? Coba ya. Coba satu. Coba ambil nomor 2 kartu ya, 2 kertas untuk nomor 3 dan 4. Yang pertama nomor 3, nomor absen 25. Siapa? Pas ya. Pilihnya bagus nih. Oke, silakan. Keisha, coba boleh ditentukan informasi apa yang ditemukan oleh Keisha di dalam gambar nomor 3? Jangan biarkan diri menangis. Oke, yang pertama jenis teks apa itu? Teks poster. Betul? Betul. Mengapa dikatakan
membedakan antara poster dengan slogan? Ada gambar. Apakah lebih banyak dari teks? Oke, secara umum betul. Jawabannya adalah sebuah teks poster. Karena terdiri dari dua ciri. Masih ingat ada ciri apa saja? Gambar dan kata-kata. Ya. Makna dari teks yang ketiga apa, Keisha? Makna isinya, pesannya apa? Mungkin jangan buang sampah sembarangan juga. Oke, lalu Jangan merawat bumi. rawat bumi. Betul kan? Di gambar nomor 3 kita bisa lihat bahwa di sini ilustrasi gambarnya kondisi bumi yang sedang menangis. Ya, kita tahu bahwa kondisi ini bukanlah kondisi yang baik. Mengapa? Lihat di atasnya ada keterangan global warming, pemanasan global, pemanasan bumi. Buminya nangis dan ada keterangan kalimat bermakna apa nih? Jangan biarkan bumi menangis. Persuasif atau imperatif? Imperatif, betul ya. Memperingati bahwa jangan sampai bumi hancur ataupun bahkan menangis. Ya, inilah salah satu gambar poster. Ada gambar, ada kata-kata. Ya. Yang terakhir, informasi apa yang kamu temukan pada gambar nomor 4? Satu nomor lagi tadi. Siapa yang nomor 19. Siapa 19? Oke, Nasib. Boleh berdiri Nasib sebagai laki-laki. Nasib, terlihat gambar nomor 4. Gambar apa? Jenis teks apa? Teks apa? Teks iklan. Mengapa dikatakan teks iklan? Ada? Ada ajakan, betul. Yang kedua, ada gambar apa lagi di situ? Sambal. Sebagai bentuk apa? Ya, sebagai bentuk iklan. Oke, bagus. Nasib boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk Nasib. Betul ya, bahwa ini adalah teks iklan yang tentu bisa kita kategorikan berdasarkan penyajian. Ciri utama iklan harus mengandung produk. Di dalam gambar yang keempat ini ada produk sambal, apa ini? Cabai. Tentu dari keempat gambar ini jelas memiliki perbedaan. Yang tidak perlu disampaikan secara umum ada ini, tapi kita bisa melihat secara detail lengkap setiap gambar 1 sampai 4 berbeda karakteristiknya. Ya, berbeda pula penyajiannya. Teksnya juga berbeda. Warnanya juga beda. Sebagai bentuk daya tarik kepada khalayak umum. Ya. Bisa membedakan antara slogan, poster dan iklan. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Ini juga merasa kita lihat dia saja dulu ya. Gambarnya sama seperti di slide yang pertama tadi, namun di sini dipertegas. Ya, berdasarkan pengamatanku, aku menemukan penawaran produk. Ada bentuk iklan. Ada juga imbauan untuk menjadi anak ya disayang karena pendidikan dan moral. Itu adalah bentuk imbauan. Ada juga ajakan. Ya, saya datang, saya belajar, saya pulang, saya membawa ilmu. Ilmu main dan belajar adalah kegiatan. Ya. Dan termasuk juga adanya saran ya, yang di dalam sebuah iklan, slogan atau poster itu bisa dibutuhkan. Ini sebagai informasi untuk melengkapi gambar yang ketiga ini ataupun di gambar-gambar yang
ini kita akan masuk kepada inti pembelajaran. Terlebih dahulu kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Fokus pada pertemuan hari ini cukup di poin 4.2. Menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster secara lisan dan indikatornya kita lihat 4.2.1. Menyusun dengan tepat langkah-langkah penulisan teks iklan, slogan atau poster. Yang kedua, menulis dengan tepat teks iklan, slogan atau poster secara tertulis dengan berbagai variasi, ya, dengan variasi-variasi yang berbeda. Apakah itu dengan media aplikasi, ya kan? Ataukah secara tulis dengan cara kita menggambar di dalam kertas. Inilah kompetensi dasar dan IPK yang akan kita pelajari. Oke, boleh Bapak minta satu orang untuk membacakan jenis teks apa ini kira-kira? Kita tentukan dulu jenis teks apa ini? Teks surat. Surat Al-Quran. Oke, potongan dari Quran surat atau ayat di dalam Al-Quran. Dari Al-Baqarah ayat 7. Siapa yang mau membacakan dan memaknai kalimat ini seperti apa? Boleh teman-teman? Ada? Oke, Gama, silakan Gama. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Maknanya bagaimana Gama? Melakukan kebaikan nanti akan dibalas. Oke, setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Sebesar apapun kebaikannya akan kembali kepada kita. Maka sebagai bentuk motivasi, jangan ragu untuk berlaku baik, ya, kepada siapapun. Jangan melihat dia bukan teman saya ataupun dia pernah menyakiti saya. Tidak seperti itu. Tapi teruslah berbuat baik, apapun kondisinya, apapun situasinya. Karena ini adalah firman Allah dan setiap apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu pasti sebuah kebenaran. Ya, tidak akan ingkar ataupun tidak akan meleset. Ini motivasi untuk kita ya. Oke. Kita lihat video ini di dalam kita lihat dulu.
Hiduplah modal percaya cap Indonesia. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat apa? Slogan. Ada ciri apa? Mudah diingat, lalu bermakna. Makanya motivasi. Hiduplah modal percaya cap Indonesia. Hiduplah mengajak atau tidak? Mengajak. Jelas mengajak ya. Dari video ini kita bisa melihat kearifan lokal bangsa Indonesia. Dari sejak zaman penjajahan sampai sekarang ternyata kearifan bangsa kita sangat unik, ya kan? Percaya, pokoknya percaya aja lah dengan doa, yakin dan usaha seadanya. Gitu. Ada video yang apa, gambar yang unik kan tadi di dalam gambar ini? Jualan bensin. Apa? Jualan bensin di depan bensin. Jualan bensin di depan bensin. Bayangkan, kalau bukan di Indonesia akan ada nggak hal tersebut? Nggak akan ada, ya. Lalu ada hal apa lagi? Galon. Ya, galon disusun dibawa pakai motor. Banyak lagi. Ya, lalu ada kemari. Lalu ada hal-hal unik lainnya yang membuat kita yakin, percaya bahwa Indonesia itu memiliki kearifan lokal yang unik dan memberikan keyakinan. Selama kita percaya, selama kita yakin, selama kita punya nekat untuk mengubah nasib, maka akan ada jalan yang menuntun kita kepada perubahan hidup kita. Kembali lagi kepada contoh teks ini. Ini termasuk ke dalam teks apa? Iklan yang bisa kita jumpai di dalam penyajian di elektronik. Ya kan? Kita nggak akan bisa menjumpai di dalam koran, majalah, nggak akan. Gitu ya, karena bentuknya sebuah video. Ya. Percaya untuk mengubah nasib? Harus percaya ya. Dengan yakin, doa dan usaha. Nasib yakin, doa dan usaha. Insya Allah takdir kita akan berubah. Hiduplah percaya asli cap Indonesia. Itu kata Grab. What? Nah, ini tujuan yang akan kita pelajari sebagai bentuk tujuan pembelajaran. Boleh Putri tolong bacakan tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran setelah peserta didik mencermati video yang berjudul Modal Percaya Asli Cap Indonesia dan contoh iklan, slogan atau poster melalui pendekatan saling diberikan model pembelajaran dengan media bantuan gambar diharapkan dapat menumbuhkan sikap kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, dan kreasi. Ini boleh dilanjutkan lagi? Peserta didik diharapkan mampu menyusun dengan tepat nama penulisan iklan, slogan, atau poster. Menulis dengan tepat teks iklan, slogan, atau poster secara tertulis dengan berbagai variasi. Oke, ya. Di kolom yang pertama kita lihat dulu bahwa di sini ada keterangan menggunakan model pembelajaran konsep sentence. Ya. Salah satu model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran hari ini. Nantinya Bapak akan memberikan gambar asli, gambar real yang bukan merupakan poster ataupun gambar baik iklan ataupun yang lainnya, namun merupakan gambar jepretan asli dari sebuah kamera. Di dalamnya ada keterangan kata kunci yang merupakan keterangan apakah tema ini bisa digunakan dalam gambar tersebut atau tidak, sehingga diharapkan kalian mampu menulis dengan tepat teks iklan, slogan atau poster secara tertulis dengan berbagai variasi, tentunya menggunakan bantuan gambar atau foto. Nanti ada contohnya hasil dari
kakak kelas kita yang sudah berhasil membuat teks iklan, slogan atau poster berdasarkan gambar-gambar yang asli. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, nah ini gambar yang ada di slide sekaligus nanti Bapak bagikan kepada coba ya, nanti Bapak bagikan gambar ini merupakan hasil ciptaan dari kakak kelas kita yang mungkin kalau kalian perhatikan bisa dikategorikan sebagai teks poster karena karakteristiknya atau cirinya terdapat gambar dan kata-kata. Kurang lebih nanti kalian akan menciptakan sebuah poster yang sesuai berdasarkan gambar yang kalian temukan. Ya, nanti Bapak akan perlihatkan kepada kalian semuanya agar kalian lebih paham bagaimana membuat poster dengan bantuan gambar yang asli. Ya. Nah, ini nanti boleh kalau mau dicermati boleh di apa? Diputar saja ya. Hati-hati jangan pecah ya. Lihat. Apakah ada sebuah kalimat yang bercirikan sebuah teks poster? Oke, untuk kelompoknya bukan kelompok ya, ini barisan akmal. Silahkan kalian cermati, kalian lihat. Untuk yang di belakang nanti bisa bergabung aja ya, mendekat ke barisan yang di depan. Nah, kita beralih ke sini dulu. Sambil kalian mencermati gambar yang ada di bingkai tersebut, kita lihat maksud dari model pembelajaran konsep sentence itu seperti apa. Ya, sebagai tujuan pembelajaran tadi diharapkan mampu menulis teks iklan, slogan atau poster dengan berbagai variasi. Salah satunya adalah menggunakan bantuan gambar. Gambarnya asli, bukan sebuah ilustrasi ataupun hasil sebuah poster editan. Ya, sebagai contoh di sini kita lihat Saskia, orang yang paling dekat ya, bisa dilihat gambar ini, bisa? Kira-kira gambar ini gambar yang membanggakan, memotivasi, atau seperti apa menurut Saskia? Membanggakan, memotivasi. Lalu kira-kira ini peristiwa apa yang terjadi? Coba dicermati. Peristiwa apa yang terjadi? Ya? Lihat. Oke, boleh dibantu oleh siapa? Oke, betul. Ambil. Salah satu bentuk penghargaan pada saat momentum lomba kebersihan antar kelas. Kepala sekolah memberikan penghargaan langsung kepada wali kelas dan perwakilan kelas yang juara. Ya. Berkaitan dengan kata kunci apa, Pak? Ya, di sini sudah Bapak tentukan kata kunci yang bisa digunakan yaitu penghargaan dan prestasi. Ya. Setelah diketahui gambar aslinya seperti apa, kata kuncinya seperti apa, ya, berdasarkan ketentuan yang Bapak berikan, di sini perubahan gambar ini menjadi poster kurang lebih bisa dilihat. Ada gambar ilustrasi perempuan sedang memegang piala, bentuk dari hasil kerja kerasnya. Prestasi yang diperoleh diwujudkan dalam penghargaan piala. Kata persuasifnya atau kalimat pernyataan persuasifnya bisa kita lihat. Bisa terbaca? Boleh Pak Bian tolong bacakan kalimatnya seperti apa? Oke, bukan lagi masa pandemi, tapi masa berprestasi. Ya, ini salah satu perubahan dari gambar yang bertemakan atau kata kunci penghargaan dan prestasi berubahlah menjadi poster yang sesuai. Ada gambar perempuan memegang piala dan keterangan bukan lagi masa pandemi, tapi masa berprestasi. Sebagai salah satu bentuk motivasi, ayo kita
move on, ya. Tinggalkan lagi hal-hal yang membuat kita galau, belajar daring atau enggak, gitu kan? Tapi kita lihat, tapi ini adalah waktunya untuk berprestasi. Sekarang kita lihat ke gambar poster yang kalian terima. Lihat coba, ya. Lihat oleh kalian, boleh dilihat coba, dilihat saja. Ditentukan, dilihat kira-kira apakah sudah sesuai antara gambar dengan kalimat pernyataan persuasif di dalam poster tersebut. Coba cermati. Gambarnya sesuai tidak? Pernyataan persuasifnya sesuai tidak? Atau kaidah-kaidah kebahasaan yang lainnya berdasarkan temuan kalian sesuai atau tidak berdasarkan struktur ataupun kaidah dalam teks iklan, slogan atau poster. Nah, oke, cukup Bapak rasa. Silakan siapa yang mau berpendapat berdasarkan pengamatan kalian terhadap poster yang kalian terima. Temanya tentang apa? Pernyataan persuasifnya seperti apa? Boleh Aldi, Mahesa, maaf ya. Tentang literasi. Boleh sambil berdiri Aldi, Mahesa. Gambar yang Mahesa dan teman-teman amati bertemakan apa? Literasi. Lalu ada temuan apa lagi? Seperti Kata ajakan, bunyinya apa? gerakan literasi untuk menemukan budaya literasi. Oke. Gerakan literasi untuk menemukan budaya literasi. Selain itu ada apa lagi? Ada gambarnya? Gambarnya sesuai dengan pernyataan persuasifnya? Sesuai. Oke, bagus. Terima kasih Marisa dan teman-teman. Satu barisan lagi kira-kira siapa? Boleh? Dari barisan Haska. Coba boleh Haska. Gambar apa yang teramati dan pernyataan persuasifnya di dalam teks poster tersebut seperti apa kalimatnya? Teks dalam posternya terdapat slogan yakni sekolah hijau sekolah sehat. Oke. Untuk persuasifnya terdapat jagalah kebersihan, kebersihan pangkal, kesehatan. Oke, bagus. Gambarnya bagaimana? Asli atau merupakan hasil ilustrasi kartun? Asli. Asli. Oke, menunjukkan lingkungan apa? SMP Negeri 2. SMP Negeri 2. Bagus. Ya, boleh dibacakan sekali lagi kalimatnya? Sekolahku sehat, hijau, sekolahku sehat, jagalah kebersihan pangkal kesehatan. Oke, boleh Bapak pinjam? Oke, ya. Lihat ya. Di sini berdasarkan pengamatan Azka dan teman-teman, di sini bisa kita lihat contoh poster yang sudah selesai dibuat oleh kakak kelas kita. Ada keterangan paling atas, peduli lingkungan 2022, menunjukkan kegiatannya, ya kan? Lalu ada gambar lingkungan sekolah. Kita bisa mengidentifikasi kurang lebih itu berada di SMP Negeri 2, sekolah kita. Dengan keterangan pernyataan persuasif yang tadi sudah disampaikan oleh Azka. Sekolahku hijau, sekolahku sehat. Jagalah kebersihan pangkal kesehatan. Ya, bahwa betullah dari sebuah gambar yang kita ambil dalam kamera bisa dijadikan sebuah poster dengan dilengkapinya kata-kata yang mengajak, kata-kata yang memotivasi untuk mengubah kebiasaan ataupun mengubah karakter seseorang. Ya. Oke, bagus. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Beberapa cukup ya untuk dua
peduli lingkungan, mengambil sampah. Hasil perubahan posternya dalam bentuk poster lingkungan kebersihan. Sampah bukan warisan anak cucu kita. Ya, ada ilustrasi sampah dan juga anak cucu yang menunjukkan cucu-cucu dari generasi bangsa kita. Yang kedua, aktivitas pembelajaran. Keterangannya bermakna imperatif. Jangan berhenti belajar dan belajar. Semangat. Gitu, ya. Di sini aktivitas kalian nih, ya. Terus ada yang coret-coret, gitu kan? Ada yang menggambarnya di tembok, menggambarnya di kursi, di meja, gitu kan? Itu adalah aktivitas dari berkarya. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui, yang paling utama pada saat kita akan membuat teks iklan, slogan atau poster, perhatikan langkah demi langkah di dalam penyusunannya. Ya. Step pertama atau langkah yang harus kalian perhatikan adalah mulailah dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak. Harus mampu membuat kalimat yang sekali orang melihat, orang tersebut tertarik. Ya. Bukan lagi kalimat yang sudah sangat umum ya, jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, tapi buatlah kalimat-kalimat yang menarik. Seperti kalimat pernyataan persuasif dari iklan sebelumnya. Hiduplah asli cap Indonesia. Hiduplah percaya asli cap Indonesia. Mendengar kalimat tersebut, kita akan ingat, oh iya iklannya seperti apa, produknya dari mana, seperti itu. Ya. Tahap yang kedua, menawarkan solusi. Ya, bagaimana pernyataan persuasif tersebut harus bisa mengubah ataupun memberikan solusi-solusi untuk masyarakat pada umumnya. Jaga kebersihan untuk apa tadi disebutkan? Ya, untuk sehat, ya kan, kesehatan lingkungan, kesehatan jasmani, rohani kita, gitu kan? Tentu kenyamanan dalam belajar juga itu memberikan solusi dari sebuah poster. Yang ketiga, yang terakhir, menunjukkan bukti. Tadi kita lihat posternya yang pertama, ada gerakan literasi, orang sedang membaca buku. Ada poster kebersihan, lingkungan sekolah yang hijau, gitu kan? Ada poster peduli lingkungan, ada tumpukan sampah, ada keterangan, jangan biarkan anak cucu kita tidak peduli terhadap lingkungan. Ataupun yang tadi belajar, ya kan? Ada aktivitas pembelajaran, kalimatnya mengajak untuk terus belajar dan berkarya. Ya, harus sesuai antara bukti dengan ilustrasi gambar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, penyampaian pengantar dari Bapak untuk kalian berdiskusi, Bapak rasa sudah cukup. Sekarang saatnya kalian untuk apa? Berdiskusi. Apa yang akan didiskusikan? Membuat poster. Ya, hari ini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu pembagian kelompok. Nanti duduknya di sini saja ya, bisa kursinya dipindahkan mengarah searah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Nanti bisa berbagi ruang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti bisa menyesuaikan sama ya. Yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 perwakilan orang yang disebut boleh mengambil LKPD dan keterangan kelompok ya, identitas kelompok nanti disertakan. Kelompok 1 Lutfia, Aldi, Marisa, Arya. Oh iya, Arya hari ini kemana ya? Tapi ya, nanti setelah pembagian kelompok Bapak mau mengetes menanyakan ataupun mengabsen lewat ya. Kalian udah mengingatkan. Berapa? Oke, diulangi ya. Kelompok 1 Lutfia,
Aldi, Maritza, Arya, dan Naufal. Boleh perwakilannya Lutfiah ke depan dengan 5 LKPD-nya. Kelompok 2 Nabila, Azka, Naura, Rizka, dan Fabian. Silakan kelompok 2 perwakilannya mengambil keterangan kelompok dan LKPD. Kelompok 3 Putri, Davi, Nada, Gama, dan Aisyah. Silakan. Kelompok 4 Saskia, Mahesa, Sari, Rizky, dan Isna. Oleh Saskia, silakan. Kelompok 5 Keisha, Akmal, Alea, Pradipta, Praditya, dan Revi. Silakan perwakilannya. Yang terakhir kelompok 6 Nasandra, Agil, Jihan, Siski, Nasib, dan Naura sudah. Kira-kira sudah tersebut, mohon maaf. Naura sudah di kelompok 2. Diulangi untuk kelompok 6 ya. Nasandra, Agil, Jihan, Siski, dan Nasib. Untuk sementara itu saja dulu. Nanti yang belum tersebut boleh bergabung ke kelompok 6. Akmal sudah kelompok 5. Akmal kelompok 5 ya. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Tidak saja. Di posisi ini boleh diisi kok untuk berdiskusi kelompok 5 dan kelompok 6. Ya, nanti dipisahkan dengan keterangan identitas kelompok. Atau kelompok 3 boleh menghadap ke sini dibagi supaya tidak terlalu menghadap ke sini ya, boleh ke hadapan. Kelompok 5 mana keterangannya di kelompok 6 di sini. Oke, silakan ya. Oke, semua sudah bergabung dengan kelompoknya. Ya, kita lihat dulu halaman pertama. Ya, semuanya lihat halaman pertama. Isi identitas tabel keterangan kelompok. Jangan lupa diisi identitas kelompok, siapa anggota-anggotanya. Ya, disesuaikan saja dibaca oleh kalian. Lalu perhatikan langkah nomor 1. Bagaimana setiap langkah untuk menyusun teks iklan, slogan atau poster. Silakan dibaca saja oleh kalian, dicermati setiap instruksinya. Dan yang halaman berikutnya, halaman ketiga, bisa kalian lihat, dibuka halaman ketiga. Halaman ketiga, Bapak sampaikan terlebih dahulu bagaimana pengerjaannya. Di halaman ketiga ada gambar asli. Ya, gambar aslinya sudah disertakan dengan kata kunci sebagai bantuan untuk menentukan poster yang sesuai. Ada gambar 1 dan 2 berdasarkan kegiatan market day. Gambar ketiga dan keempat berkaitan dengan aktivitas orang ibadah, maksudnya sholat. Ya, maka dari itu pilih salah satu gambar dari keempat gambar tersebut untuk kalian jadikan sebuah poster. Cukup pilih salah satu saja, jangan keempatnya. Mau dari gambar 1, 2, 3 atau 4. Setelah didiskusikan, dipilih gambar mana yang sesuai, kalian isi. Yang pertama, pernyataan persuasif harus sesuai dengan gambar yang kalian pilih. Tuliskan di kolom tersebut pernyataan persuasifnya. Ya.
Yang kedua, tentukan tema apa yang kalian pilih untuk poster tersebut. Setelah pernyataan persuasif terisi dan temanya juga terisi, kalian lanjutkan ke halaman keempat. Ada instruksi lanjutan untuk membuat poster di tabel ini. Karena sifatnya membuat poster berdasarkan berbagai variasi, Bapak ingin membuat poster secara digital. Semua memiliki Canva di dalam aplikasi HP kalian? Oke, ada ya? Oke. Silakan kalian manfaatkan aplikasi Canva tersebut untuk membuat atau mengolah poster berdasarkan gambar yang kalian diskusikan. Setelah kalian menggunakan Canva dan menghasilkan, perhatikan, setelah menggunakan Canva dan menghasilkan poster yang kalian selesaikan, maka kirimkanlah poster tersebut ke dalam Google Form. Nanti masing-masing akan melihat hasil dari diskusi kelompok untuk setiap masing-masing kelompok. Ya, kirimkan link gambar berdasarkan poster yang sudah dibuat. Linknya sudah ada di grup kelas kalian, ya. Nanti tinggal dikirimkan saja. Ya, menggunakan aplikasi Canva. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Silahkan gunakan aplikasi Canva untuk membuat poster. Kalau sudah selesai, langsung kirimkan. Jangan lupa sertakan dengan keterangan kelompok. Ya. Durasi pengerjaannya Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit. Ya, silahkan. Ya, Aska, ada yang mau nanya? Silakan berdiskusi ya, Naura, Fabian, Aska, dan Nabila. Sambil kalian berdiskusi, ya, berdiskusi secara aktif di dalam masing-masing kelompok, Bapak cek kehadiran kalian ya. Untuk yang namanya disebutkan, tolong angkat tangannya atau bilang hadir, ya. Agil, hadir. Akmal, hadir. Aldi, hadir. Alea, Arya, kemana Arya? Azkar, Fabian, Davi, Gamar, Isna, Jihan, Haisa, Lutfia, Mahesa, Maritza, Rizky, Nabila, Nada, Nasir, Naura, Naufal, Nazandra, Pradipta, Putri, Keisha, Radit, oke, Levi, Rizka, oke, Sari, yang terakhir Tasya.
ada 5 orang yang sakit, jadi yang hadir ada 27 orang. Yang silakan berdiskusi secara aktif di dalam kelompok masing-masing. Nanti hasilnya kirimkan. Silakan berdiskusi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada Bapak silakan. Tidak. Langsung ke nomor halaman. Ya. Tema pernyataan persuasifnya apa? Dari temanya. Saya bisa pernyataan persuasif. Kalimatnya, kalimat ajakannya. Ya. Setelah itu temanya. Ibadah. Ya. Jangan lupa ya, waktunya hanya 20 menit. Gunakan aplikasi Canva untuk memudahkan kalian menyusun teks poster pada hari ini.
untuk ditampilkan dan dilihat hasil posternya secara bersama-sama di dalam diskusi kelompok. Silakan dikirimkan. Oke, silakan dikumpulkan, proses pembuatannya dipercepat, lalu kita nanti melangkah ke presentasi kelompok. Ya. Baik, Bapak lihat di sini sudah ada 4 jawaban dari kelompok 5 sudah, kelompoknya Revi, kelompoknya Azgar sudah ya, kelompok David, kelompok 3 juga sudah, kelompok Keisha. Satu kelompok ya? Kelompok. Oke, silakan yang belum kelompok 4 ya. Kelompok 4. Oke, Bapak. Silakan yang belum nanti menyusul ataupun yang sudah boleh dikirimkan. Kelompok 1 proses. Oke. Sambil menunggu teman kita menuntaskan pembuatan posternya, nanti Bapak harap selama diskusi ataupun presentasi dari masing-masing perwakilan kelompok yang tidak tampil bisa menanggapi, ya, minimal 1 penanggap dari proses diskusi, ya, baik itu bertanya ataupun mengomentari poster yang dibuat, ya. Bapak beri penghargaan untuk kelompok pertama yang mengumpulkan. Di sini paling atas urutannya yaitu kelompok Asia dari kelompok 5. Ya, nanti kelompok 5 Asia dan teman-teman silakan berpresentasi, ya, menyampaikan poster yang sudah dikerjakan. Seperti itu ya, Asia ya. Baik, 1 kelompok lagi. Kelompok 4 sudah belum? Ini cuma tesnya Pak. Kayak di Yang tidak bisa masuk kelompok 4. Kelompok 1 bisa? Bisa.
Bapak tampilkan di depan. Yang kirimkan kepada Bapak saja melalui WA pribadi. Ya, kirimkan saja. Sudah, bisa. Ini bisa kelompok 1 bertambah, kelompok 4 harusnya tidak bisa. Untuk prosesnya kita langsung saja ke tahap presentasi. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kelompok pertama yang akan berpresentasi adalah kelompok 5. Keisha dan teman-teman disilakan untuk berpresentasi dan Bapak harap teman-teman bisa menanggapi, ya. Apapun menurut kalian tanggapi saja. Nanti Bapak kalau kalian tidak ada, Bapak sebutkan dari hak ini, ya. Silakan Keisha dan teman-teman. Keisha nanti diklik saja ya hasil karya Keisha. Kirim aja ke WA. WA Bapak. Silakan ya. Sudah? Oke. Betul yang itu? Agak terbuka mungkin di hadap. Nah, seperti itu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu kelompok Cloudbird, yang beranggotakan saya dan Fauzan sebagai ketua kelompok dan sekaligus moderator. Dan selanjutnya di sebelah kiri saya ada dan dan itulah anggota-anggota kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu poster dengan tema ibadah. Pada saat kelompok saya presentasi, saya harap Anda memfokuskan mata terhadap presentasi yang disampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya atau rekan saya pada akhir presentasi. Baiklah, presentasi saya akan dimulai dengan dibacakannya oleh Alea apa itu temanya dan pernyataan persuasif. Ya, terima kasih kepada Alea. Selanjutnya inilah poster yang telah kami buat, yaitu dari kelompok 5. Judulnya adalah kurangi medsos, perbanyak ibadah. Meluangkan waktu untuk sholat dan zikir sebagai metode meditasi dan relaksasi seperti dosa pasca takbir. Jika dalam ibadah ada Al-Quran yang menjelaskan bahwa beribadah itu penting. Suratnya akan dibacakan oleh Ahmad dan artinya akan dibacakan oleh Pradita.
Dan sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk Anda. Jika ada yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan dan sebutkan nama dan nomor absen. Silakan yang mau menanggapi. Ada? Oke, mohon maaf ya. Untuk setiap jam presentasi apabila dirasa perlu manggil teman yang menanggapi, ambil nomor ini ya. Silakan dari salah satu saja. Dalam waktu 5 detik kami akan mengambil kosongan. Silakan berdiri dan perkenalkan dirinya. Saya Nasumbori, nomor absen 7, ingin bertanya apa hubungannya media sosial dengan ibadah? Baik, bahwa kalian lihat zaman sekarang ini itu adalah zaman yang modern, di mana banyak setiap orang yang selalu menggunakan media sosial secara berlebihan dan juga melewatkan ibadahnya. Contohnya, kalian pasti pernah merasakan disuruh ibadah oleh orang tua, tetapi kalian menanggapinya dengan sebentar mah nanggung, ini belum tamat, seperti itu. Apakah jawabannya sudah cukup? Ya baik, ada yang mau bertanya lagi? Baiklah. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menumbuhkan wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lihat selanjutnya kelompok Azkar. Kelompok berapa nih? 2. Silakan aja ya, nanti dibuka saja. Ribuan. Kayaknya banyak. Duduk, Pak. Sebelum ibunya, assalamualaikum semuanya. Saya Mr. Aska menjadi moderator dari kelompok 2, yakni kelompok warta. Kelompok warta. Jadi kita mulai saja ya, membuang waktu. Dari tema yang kita sajikan adalah di sini terlihat ada unsur-unsur gambar dan juga kata-kata yang sangat-sangat bagus ya. Oh, kalian tidak melihat ya. Kita terdapat ada dalil yang akan dibacakan oleh Wahyan Muhammad Hasan.
Tasikmalaya untuk lebih rajin beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih untuk dua orang yang sudah bertanya, sangat membuat kepala saya pusing. Saya tutup saja presentasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok siapa? David. Silakan kelompok David untuk setiap penampil nanti langsung dipilih saja ya. Gimana? Silakan. Silakan David dioperasikan layar digitalnya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 bersama anggota saya ada gambar. Saya Raffi Bukhari. Akan mempresentasikan tentang poster yang kelompok saya buat. Posternya tentang bertakwa, yaitu ayo sholat. Sholat adalah tiang agama sebagaimana disarankan oleh Rasulullah SAW. Ada juga kata-kata tambahan yaitu semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Barangkali ada yang mau bertanya? Nama saya Edgar Samanal Farisi dari kelas 8C absen 6. Ingin bertanya, tema dari poster yang kalian buat itu apa? Bertakwa. Temanya tentang aja lebih tema lebih spesifik. Temanya bertakwa, yaitu bertakwa sholat, tentang sholat. Oh iya, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan itu tuh. Selanjutnya kelompok Marita, silakan kelompoknya Marita. Setelah ini kelompok 4 ya? Oke. Silakan diklik dulu yang mana posternya. Kalau perlu di zoom tadi ya. Silakan alih sepertinya perlu di zoom. Silakan boleh dimulai.
satu piring itu pahalanya cuma kali Al-Fatihah. Sudah cukup, ada? Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Serani ya. Oh iya, Agil ya. yang namanya yang Agil dulu, Agil. Ini yang dulu. Agil Pak. Agil dulu boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang nama kelompoknya Butterfly. Perkenalkan, nama saya Adel Rahmadi. Dan kami akan mempresentasikan poster yang kami buat. Kami memilih tema tentang ibadah yang banyak ibadah yang disolatkan. Dan di sini terdapat dalil sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zuhur ialah ketika matahari tergelincir sampai datangnya waktu asar." Hadis riwayat Muslim. Silakan, ada yang bertanya? Supaya absen 14. Belajar absen nomor 14. Mahesa. Yes. Mahesa 14. 14. 14. Mahesa. Silakan. Maksudnya jelas nggak tuh? Jelas nggak tuh? Zoom nih. Udah. Gede. Ini bagus. Pertanyaannya apa? Apakah ada pertanyaan? Ada kalau yang tahu ya waktunya emang pas siang hari pas matahari pas di tengah. Oke, apa boleh. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Close. Boleh. Nah, itu yang tapi Coba mundur mas, mundur dong mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sesungguhnya aku mewajibkan umatmu salat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, udah nih. Sekarang ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Gacha. Sabar dulu. Main dalam. 2, 3, 4, 5. Ini Kan dia udah jelas. Ada sama Mas. Mana dibuka? Dendam pribadi memang. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Coba bunyikan surat Al-Baqarah. Percuma ya akhir saya. Oke, dijawab sama Raisa Pak. Raisa. Silakan Raisa. Sesuai aja. Jangan lupa. Boleh sama aja lah. Raisa Pak. Ayo, sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa salat dulu dilaksanakan pada siang hari? Saya tahu ya pertanyaan yang lumayan berat tapi sudah dapat ambil jadi diulang-ulang ya. Mengapa sholat subuh dilaksanakan siang hari? Karena ada suatu Karena tadi hadisnya sudah jelas karena dilaksanakan saat sholat yang pertama dikeluarkan dari Islam. Ya, gitu ya. Ayo sholat lagi. Oke, sudah fokus lagi di sini. Ayo sholat tepat waktu. Ya, kita sedikit bersabar ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat. Dan tentunya setelah kita presentasi ini, kira-kira bagaimana perasaan kalian pada saat menyusun atau menyajikan sebuah poster melalui aplikasi Canva? Bagaimana perasaannya atau tanggapan kalian secara umum seperti apa? Ada yang mau menyampaikan satu ungkapan? Pak, biasa saja. Iya. Tremor. Oke, ya. Ada lagi? Gampang. Apa yang dicermati pada saat kita menyusun teks poster? Apa yang harus diperhatikan? Unsur kaidah kebahasaannya. Betul. Gambar. Apalagi tema kesesuaian. Persuasif. Betul. Ya, itulah hal-hal yang perlu dicermati pada saat kita menyusun poster. Jangan sampai tidak ada kesesuaian dalam kaidah kebahasaan teks. Ya, contohnya ini sudah jelas. Ayo sholat tepat waktu. Merupakan makna persuasif, mengajak. Ya kan ada kata ayo. Kan? Nah, sekarang ada satu link yang sudah Bapak bagikan kepada kalian di grup. Silakan bisa dibuka. Ada yang harus dikerjakan oleh kalian. Ya, silakan secara mandiri silakan dikerjakan. Nanti kita lihat hasil dari jawaban kalian seperti apa. Yang Google Form, Pak. Ya, di Google Form.
Ya. Ada yang salah namanya. Ini gitu ya. Oh, ini kalau Biasanya kan pakai silakan oleh kalian dikerjakan dulu. Nanti kita identifikasi bersama. Silakan kerjakan. Belum ada yang berhasil selesai? Silakan. Oke, sambil menunggu, Bapak ingin meminta perwakilan kepada yang hadir hari ini untuk menyampaikan tanggapan kalian sekaitan dengan kesimpulan proses pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari apa dan bagaimana pendapat kalian untuk kesimpulan proses pembelajaran hari ini. Ya, itu dulu sambil menunggu jawaban dari masing-masing. Proses. Berapa? Nanti dilihat saya. Kita sudah terbuka. Oke, sudah ada satu orang. Di sini ada hasilnya 8. Wih, atas nama Mr. Ajka. Depannya berarti itu Pak. Satu, bukan. Ya, di itunya terlewat untuk mencantumkan keterangan nama. Ini nggak apa-apa, nanti saya tahu dari email kalian. Oke, skornya yang pertama, orang pertama yang merasa orang pertama skornya 8. Ya, oke. Setelah kalian membuka link tersebut, nanti Bapak harap bisa dilanjutkan ya setelah pembelajaran hari ini. Bapak ingin bertanya kembali kepada kalian ya. Untuk semuanya, HP-nya bisa disimpan dulu untuk sementara. Kita kembali fokus lagi, nanti dilanjutkan saja ya. Bagaimana kesimpulan menurut kalian dari proses pembelajaran hari ini dalam materi menyajikan teks iklan, slogan, atau poster? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Kesimpulannya bagaimana? Apa yang kita peroleh? Satu nomor. Kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini dalam menyajikan
dari teks iklan seperti apa menurut kalian ya? Oke, Agil, boleh berdiri Agil? kita dapat mengetahui cara membuat poster. Oke, kita dapat mengetahui cara membuat poster. Tadi siapa lagi? Bagus Agil, terima kasih. Aldi? Ya. Revi? Untuk ide pembelajarannya sangat mudah dipahami dan sangat seru untuk dilanjutkan ke depannya, dan kita juga mendapat pengetahuan lebih yaitu bagaimana cara membuat poster, iklan, dan slogan dan perbedaan antara ketiga tersebut. Oke, terima kasih bagus sekali untuk Agil dan Revi. Ya betul bahwa kita hari ini telah melaksanakan proses pembelajaran khususnya dalam materi pendidikan, teks iklan, slogan, dan poster. Yang perlu diperhatikan tadi ya, dari tahapan-tahapan yang 3, membuat kalimat pernyataan, menentukan solusi, dan menunjukkan bukti berkaitan dengan gambar asli dan bukti-bukti kalimat pernyataan persuasif. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin kita akan lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya dengan pembahasan materi yang lebih menarik lagi. Dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini ada penutup, kita menyanyikan bersama lagu Mas Medusa. Ya, sebelum diakhiri silakan Revi untuk menutup terlebih dahulu, dikondisikan teman-teman dan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Revi. Siap. Doa. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum pulang kita bersama-sama menyanyi Mas Medusa ya. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya kita nyanyi. Baik, boleh sambil berdiri. Demi cinta mencerdaskan bangsa, tingkatkan sumber daya manusia, membara api dalam nafas kami, mengejar visi membangun negeri. SMP Negeri 2 Tasikmalaya bersahaja mulia dalam agama, tuntut ilmu berjuang untuk tunjukkan prestasi, bersatu padu mengabdikan diri. Nada terpatri dalam jiwa, wawasan ilmu bernuansa agama, nedutas terkenang sepanjang masa, semoga jaya selama-lamanya. SMP Negeri 2 Tasikmalaya bersahaja mulia dalam agama, tuntut ilmu berjuang untuk tunjukkan prestasi, bersatu padu mengabdikan diri. Nada terpatri dalam jiwa, wawasan ilmu bernuansa agama, nedutas terkenang sepanjang masa, semoga jaya selama-lamanya. Nedutas jaya bersamanya. Oke, terima kasih atas segala perhatian dan keikutsertaan dalam proses pembelajaran ini. Mudah-mudahan semua proses dilalui dengan menyenangkan dan kalian mendapat pengalaman yang berharga. Terima kasih dari Bapak, mohon maaf atas segala perhatian. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.